sampai 110. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattakatsirun min ahlil kitab. Jadi memang kalau kita ingin berhasil dalam sesuatu, itu niat kenceng itu harus disetel kenceng terus memang. Demikian pula keinginan orang-orang non-muslim untuk menjadikan orang Islam yang dulunya mungkin Kristen, dulunya Majusi, dulunya Yahudi, terus masuk Islam, itu mereka tetap berusaha agar orang yang sudah bisa masuk Islam itu kembali kepada agama mereka, pada kepercayaan mereka. Jadi itu yang yang juga ada disebut dalam ayat ini. Jadi wadda katsirun min ahlil kitabi law yaruddunakum. Apa yang mereka inginkan? Ya yaruddunakum min ba'di imanikum kufar. Agar sampean yang sudah beriman itu kembali menjadi kafir gitu ya. Jadi ini yang harus benar-benar dibentengi oleh umat Islam. Jadi di sini disebut wadda katsirun min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum. Kebanyakan mereka itu sangat menginginkan agar kita kembali kepada kepercayaan sebelum Islam. Di Indonesia sendiri ya, memang sekarang juga sedang ada gerakan secara sangat tidak kentara. Umat ini sekarang diajak kembali kepada kepercayaan-kepercayaan sebelum datangnya Islam. Kepercayaan apa ya? Kepercayaan Nasrani. Bukan Nasrani, kalau Nasrani malah datang setelah Islam ya. Kepercayaan dululah dinamisme, animisme yang lebih kepada roh-roh, kepada ya leluhur atau dewa-dewa di Jawa terutama. Itu kan dulu memang juga begitu ya. Animisme kepada pohon-pohon, kepada akik, keris, batuan, makam. Kembali ke sana. Dengan ritual-ritual yang mulai dulu sudah hilang sejak Islam datang, sekarang coba dihidup-hidupkan lagi melalui busana-busana. Katanya kalau jilbab ini busana penjajah Arab, gitu kan, sehingga umat diajak kembenan lagi, umat diajak untuk tidak lagi mau jilbaban, tidak lagi mau sarungan kopiahan, tapi pakai belangkon dan sebagainya. Sebenarnya tidak apa-apa ya, sebenarnya tidak masalah. Tetapi itu menjadi masalah ketika yang berubah juga akidah. Kalau sekedar cuma kostum ini tidak masalah. Saya juga senang pakai belangkon. Tidak ada yang salah dengan itu. Tapi ketika sudah masalah jilbab itu beda. Jilbab itu wajib. Jilbab itu langsung aturan Allah. Kalau kopiah bukan. Mau pakai kopiah, mau pakai topi, mau pakai belangkon, mau pakai udeng, mau pakai sorban, nggak ada urusan, nggak ada aturan. Asalkan dia bahan yang tidak najis boleh, itu kan. Tetapi kalau jilbab itu beda, itu aturan yang langsung Allah perintahkan
aurat perempuan itu harus ditutup kecuali muka dan telapak tangan. Nah, tetapi kalau dikembalikan kepada kepercayaan dahulu sebelum datangnya Islam, ya memang rambut terbuka, leher terbuka, bahkan sebagian tradisi dulu kan ya dada juga terbuka. Ya. Nah, kalau kayak gitu kan ya gimana? Makanya kalimat ini memberi warning kepada umat Islam yang dulunya mungkin menganut kepercayaan dinamisme, hati-hati gitu. At-takatsir min ahlil kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum. Semua itu juga hanya karena hasad dan min indi anfusihim. Ya hanya karena kedengkian dalam diri mereka. Gitu. Kedengkian ya karena Islam waktu itu kan semakin berkembang, semakin banyak pengikut, semakin banyak yang menyukai, semakin banyak yang cocok, sehingga mengkhawatirkan, waduh ini kalau dibiarkan terus bisa habis pengikut kita ini, gitu. Nah itu yang kemudian menjadi satu pemantik buat kaum mereka itu untuk menyusun rencana-rencana dan lain sebagainya. Ada sebenarnya di ayat lain juga yang berkaitan dengan itu, bahwa mereka itu lantardo gitu ya, tidak akan rela Yahudi Nasrani itu sampai sampean kembali kepada agama mereka. Gitu. Jadi coba dibuka di surat Al-Baqarah yang ayat 120. Ya. 120. Ya. Namun, coba dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepada Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang sebenar-benarnya. Dan jika engkau mengikuti keinginan mereka setelah ilmu atau kebenaran sampai kepadamu, tidak akan ada bagimu pelindung dan penolong dari Allah. Shadaqallahul adzim. Oke, jadi yang dibaca Mas Trisno tadi itu jelas bahwa mereka ahli kitab itu Yahudi maupun Nasrani, nanti kita bahas juga di ayat 120 itu, bahwa mereka tidak akan berhenti berupaya, tidak akan rela sampai sampean semua itu kembali kepada agama mereka, gitu ya. Itu, tapi ya itu tadi tergantung kita sekarang, gitu. Dan kalau sekarang malah justru lebih halus, tidak langsung kemudian orang kalau diajak pindah agama gitu kan
berat, repot, nggak semudah itu. Meskipun sebenarnya banyak sekarang sudah perpindahan agama. Tetapi caranya mulai mahlus. Pertama, orang diajak untuk tidak percaya dulu atau menganggap remeh aturan-aturan di agama Islam. Terus orang juga tidak diajak untuk terlalu takut dengan neraka, sehingga mereka tidak lagi banyak pertimbangan kalau mau melanggar, entah mau berjudi, mau zina, mau membunuh, mau minuman keras, mau memakan barang yang haram, itu udah enggak pakai terlalu takut lagi, karena neraka tidak terlalu dibuat takut. Jadi Islam itu dikesankan hanya indah-indah saja. Nggak usahlah nakut-nakuti kayak gitu sah. Karena ancaman akan neraka itu tidak terlalu diekspos, hanya yang indah-indah saja. Islam itu ya begitulah. Nah, sehingga umat semakin permisif atau semakin gak apa-apa lah, nggak jilbaban juga nggak apa-apa lah. Padahal kalau kita lihat hadis itu tentang ancaman orang yang tidak bertutup aurat itu luar biasa. Terus nggak apa-apa lah, makan barang haram nggak apa-apa lah, riba nggak apa-apa lah, apa-apa nggak apa-apa, sehingga orang makin semakin permisif. Nah, setelah semakin permisif, akhirnya kemudian ditingkatkan lagi ajaannya, menganggap bahwa agama itu ya tidak terlalu penting lah untuk kehidupan. Yang penting itu karir sukses, yang penting itu begini, toh nanti kalau karir sukses Islam juga akan terangkat, begitu arahnya itu. Sehingga orang makin tidak membutuhkan agama ini. Setelah itu kemudian naik lagi diajak, kalaupun yang membutuhkan, mereka akan diajak untuk berpikir sinkritisme. Sinkritisme itu menganggap semua agama sama. Jadi yang enak dari agama ini diambil, yang baik di agama ini diambil, yang enak di agama ini diambil, lalu mereka mengumpulkan itu, menjadikan agama ini agama gaduh-gaduh lah. Ini juga baik, semua baik lah, semua sama. Semua sama. Sehingga konsep inna dina indallahil Islam, ya, inna dina indallahil Islam, bahwa di akhir zaman ini agama yang ya menurut Islam ya, yang direstui, diridhoi Allah adalah agama Islam, tidak lagi dapat relevansinya, dianggap tidak relevan, karena mereka menganggap bahwa semua sama, semua agama itu sama, mengajarkan kebaikan, jadi tidak perlulah terlalu fanatik terhadap satu agama. Wah, itu jargonnya, tidak boleh fanatik katanya. Nanti kalau kamu fanatik jadi radikal lah, jadi ekstrim lah, bla 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 dan sebagainya. Orang akhirnya takut beragama. Nah, ketika sudah mulai takut beragama, maka orang yang beragama akan dicap ini itu. Sudah mulai jauh, sehingga secara kuantitas Islam seolah banyak, seolah masih 85% lah, 90% lah, tetapi secara substansi, secara kualitas, bukan kuantitas, secara kualitas, itu sebenarnya sudah sangat ompong. Jangan, enggak sampai tentang bagaimana keimanan mereka ya. Iya, enggak sampai pada pertanyaan seperti misalnya ada orang Arab di masa Nabi yang mengatakan, saya beriman, lalu Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, Mat, tolong bilang dia, jangan bilang saya iman, saya baru Islam gitu. Itu kan karena Islam dia ya syahadat, ya sholat, ya puasa, ya zakat, ya haji, tapi masih dilakukan sebagai sebuah tradisi, belum sebagai sebuah keinginan hati untuk mendapat ridho, sehingga masih secara ritual. Loh itu loh Islam,
baru di tingkat Islam. Kalau dibandingkan dengan Islamnya 90 atau 85% Indonesia, Islam yang itu saja loh yang belum Mas Ian. Jangankan kok ke tingkat iman. Islam yang tadi dibilang la taqul amanna, kamu jangan ngomong iman dulu. Walakin qulu aslamna, tapi baru katakan Islam. Islam yang itu saja loh. Kalau kita lihat secara, coba sensus saja, terutama anak-anak muda. Berapa persen dari umat Islam yang rajin? Sholat aja yang paling gampang. Yang paling gampang sholat. Apalagi kok 5 waktu, apalagi kok jamaah. Sendirian aja loh, 5 waktu aja loh. Coba toh sekarang terutama anak-anak muda atau anak yang 40 tahun ke bawah ini. Atau apalagi 30 tahun ke bawah. Saya coba tanyain, nggak usah jauh-jauh. Coba survei kanan kiri sampai. Loh, iya betul. Nanti sama nggak kaget kalau mereka jujur bicara. Berapa persen? Padahal sholat itu imaduddin, tiangnya utama agama sholat. Dari situ aja, belum sampai ke bagaimana melaksanakan Islam, mulai dari cara tidur Nabi, cara pakai baju Nabi, cara belum sampai ke sana. Hal yang paling itu. Nah, sehingga makin lama Islam akhirnya benar-benar yarudukum ba'da imanikum. Begitu Islam dilecehkan atau apa, tidak ada giroh untuk kemudian membela, karena menganggap bahwa apa sih, gitu loh. Nah ini, padahal semua itu gerakan membawa generasi Islam menjauh itu ya setelah datangnya al-haq kepada mereka, ya. Kedengkian itu datang ya malah justru mimpi mata bayyana lahumul haq, setelah datangnya hak kepada mereka. Tapi kata Allah, fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrihi. Ya sudahlah, kamu santai aja dulu, maafkan perbuatan-perbuatan mereka itu, lalu lapang dadalah sampai Allah memerintahkan seperti apa terhadap sikap kita terhadap mereka. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Itu ayat 109. Yang tadi saya hubungkan dengan ayat 120 surat Al-Baqarah, ya. Lalu selanjutnya di ayat yang 110, dan kamu dalam konteks memaafkan, sabar dan seterusnya itu, kamu tetap bawa aqimus sholata wa atuz zakah. Kamu tetap tegakkan sholat, tetaplah tunaikan zakat, ya. Dan jangan khawatir, apapun kata Allah, ini janji Allah ya, ini janji Allah. Inilah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin, dan apapun yang kamu belanjakan, yang kamu sedekahkan, kamu persembahkan, istilahnya Allah di sini. Apapun yang kamu persembahkan untuk Allah melalui agama bangsa dan sesama, maka kata Allah tajiduhu. Inilah, blur. Udah banyak gabung kok. Baru 107 ini kameranya. Makin hari makin berkurang ini ya. Jadi tajiduhu itu artinya kamu akan mendapatkan paket yang kamu kirimkan sampai utuh, bahkan malah hebatnya jasa kiriman Allah itu kan, yang disediakan Allah itu kan, kalau sampean kirim paket 2 kilo gitu, nyampainya di rumah sampean itu yang 2 kilo tadi tetap utuh, terus ditambahi jadi ada 700 kilo loh. Ya sama nyimpen ngirim paket dengan berat 1 kilo, nyampe rumah sampean itu ditambahi 700 kali lipat, tajiduhu di situ begitu. Kamu dapati indallah di sisi Allah. Dan innallaha bima ta'maluna khabir. Allah sesungguhnya juga tahu apa yang kalian kerjakan. Nah, ini juga mengajarkan kepada kita bahwa
apa yang tuqaddimu itu khairin, yang baik ya. Dalam ayat lain disebutkan kamu kalau sedekah itu jangan menyedekahkan yang kamu sendiri lo sudah tidak mau ya. Jadi jangan bersedekah apa yang kamu itu sudah apa memicingkan mata dengan itu ya. Nah itu nggak boleh, maka sedekah itu justru yang terbaik untuk kita gitu. Nah, sehingga karena apa nanti toh itu yang akan kamu apa ya terima. Nah, masa kamu sedekah apa yang kamu sendiri memicingkan mata terhadap itu. Maka apa yang sedekah itu adalah apa yang terbaik dari kamu ya. Ada ayatnya itu, coba dibuka saja di surat Al-Baqarah juga, tapi nanti masih. Tapi tidak apa-apa, kita tarik ke sini. Ayat 267. Surat Al-Baqarah juga. Silakan. Ya, surat Al-Baqarah ayat 267. Silakan dibaca. Nggih, izin Gus Bari. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukku. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Shadaqallahul Adzim. Suaranya Gus ke mute. Jadi sampean itu menyedekahkan sesuatu itu harus yang terbaik dari milik sampean. Jadi misalnya Pak Jo punya mobil 7 ya, mulai dari Grand Max sampai Ferrari itu naik terus kan, itu yang diserahkan itu bukan Grand Max tapi apa, Ferrari. Karena yang nanti ditemui Pak Jo di akhirat itu ya Ferrari yang terparkir di depan pintu rumah surganya. Itu malah ada 700 lagi Ferrari. Nah, kalau bayangan kita tajiduhu di situ itu. Dan ada yang diperjelas itu. Dan kamu jangan menyedekahkan sesuatu yang kamu sendiri loh memicingkan mata melihatnya. Ini enggak kanggo-kanggo ini disedekahkan wae. Ya, gitu kan biasanya kita. Coba lihat saya sambil melihat ke kiri itu. Ini yang udah enggak kepakai-pakai ini loh, udah enggak, anak-anak kita udah enggak mau, bojo kita juga udah jarang pakai ini loh, sedekahkan loh. Gitu enggak kita ini? Ayo. Oi. Sepertinya iya, Gus. Gus. Nggih, Gus. Nah, itu gimana itu? Ayat tadi gimana itu? Ayat tadi gimana? Yang menyalahi ayat perilaku kita itu sejak dulu sudah diawali oleh kaum jahiliyah. Jadi itu ya aladina amal, itu orang beriman loh yang dibilang. Artinya bahkan orang beriman di zaman Rasulullah sendiri itu ada yang begitu gitu. Apalagi di zaman kita. Nah, ada di zaman itu pun loh sudah ada yang begitu, apalagi di zaman kita ini. Sehingga menurut saya ini harus jadi satu warning buat kita bahwa oh ternyata apa, orang yang memicingkan mata terhadap apa yang disedekahkan
Artinya nggak terlalu suka dengan apa yang disedekahkan. Itu sudah sejak dulu ada. Nah, kita jangan mengulangi, karena itu dilarang. Kita harus menyedekahkan apa yang terbaik untuk kita. Tuh, makanya saya kemarin, saya kan takut gitu kalau di lemari saya itu terlalu banyak baju gitu ya. Nah, ada beberapa baju yang saya belum pakai, atau kadang saya pakai baru sekali, sebenarnya masih seneng gitu ya. Tapi sudah dibelikan orang lagi, dikasih orang lagi. Kalau dikasih juga, kalau nggak saya pakai juga kasihan yang ngasih. Akhirnya saya pakai, kadang sekali sudah jadi numpuk. Nah itu yang saya akhirnya kemarin, ayo siapa yang mau gitu. Itu sebenarnya bukan saya memicingkan mata itu ya. Itu masih sewenang sebenarnya. Malah saya itu senang pakai baju-baju yang saya sendiri itu nyaman. Nah, sehingga kita harus benar-benar memberikan apa yang kita memang suka, yang kita pakai. Kayak baju yang saya pakai ini saya suka banget ini, suka banget. Ada yang mau? Oh, kalau ada yang mau tak berikan, tapi kalau nggak ada yang mau dalam 2 detik ke depan ya nggak jadi tak berikan. Nah gitu, jadi kita harus memberikan apa yang kita sukai, bukan apa yang kita malah sudah memicingkan mata. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Ada yang ingin tanyakan? Silakan. Wonten Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Wayan. Aduh, ini terkait memberikan barang yang kita aja tidak suka, memicingkan mata. Terus solusinya gimana, Gus? Apa misalnya gini, Gus, saya ada baju nih, saya tidak suka lah gitu. Tidak kepake. Apakah ayat itu larangan untuk memberikan atau gimana? Apakah saya bakar aja baju itu, Gus? Daripada saya kasihkan orang, saya kan dilarang gitu. Oh, tak sentil nanti Pak ya. Kan itu, tadi katanya jangan memberi orang barang yang tidak kita sukai. Jadi dalam menafsirkan, dosa, iya, jadi dalam menafsirkan ayat itu begini. Kamu itu kan ya. Coba dilihatkanlah apa yang terbaik bagimu. Artinya perintahkan, berikan apa yang terbaik bagimu. Kamu jangan memberikan apa yang kamu sendiri memicingkan mata. Artinya begini itu, kamu itu berikan apa yang terbaik bagimu, apalagi yang nggak terbaik. Gitu. Kamu jangan hanya memberikan yang terbaik, tidak lalu yang kamu berikan yang tidak terbaik, jangan. Gitu. Jadi perintahnya itu adalah perintah yang diawali dengan larangan yang diawali dengan perintah dulu. Karena itu bukan dilarang. Kalau memang nggak ada yang terbaik dan itu tok yang dimiliki, ya itu berarti yang terbaik kan gitu. Gitu. Sehingga apa yang kita sudah tidak butuh itu, maka kalimatnya adalah wong yang terbaik aja diberikan, apalagi yang tidak terbaik ya berikan juga kan gitu. Itu kalimatnya, bukan kok kemudian kalau gitu yang tidak terbaik ini dibakar aja. Ya jangan. Jangan sampean itu. Tidak kena Gus ya? Tidak kena pasal larangan. Tidak. Larangannya itu adalah jika hanya yang kamu berikan itu yang jelek-jelek sementara yang baik tidak kamu berikan. Nah, larangannya di situ gitu loh. Berarti tidak jadi saya bakar Gus. Janganlah, sayang masa Luxio dibakar, eman. Masa Luxio dibakar, janganlah. Kalau buat Pak ya ini kan handmade itu
yang sudah nggak terbaik itu. Terima kasih. Kalau levelnya Pak Jo kan yang nggak terbaik itu yang memicingkan mata, ya Grand Max apa gitu itu. Iya Pak Jo. Gitu. Ini sudah bayar zakat semua atau ini? Zakat mal, zakat apa udah bayar semua. Jangan lupa itu Pak Trisno. Bos pisang itu. Sampun, Gus. Bukan zakat fitrah, zakat mal, jangan lupa. Zakat mal, kalau zakat fitrah itu banyak yang nggak lupa, tapi zakat mal ini banyak yang lupa. Tapi kadang tidak lupa, tapi pura-pura lupa. Kalau diingatkan sudah, Gus. Sebentar, cara ngitungnya bener enggak? Kalau pas di depan TV Kalimantan Timur, di depan gubernur gitu, wah ini panen kita besar Pak, sekian-sekian. Begitu nanti di hadapan tukang pajak zakat, oh enggak, panen kita cuma segini, gitu nanti ngitungnya. Ayo, ini semua ini paling Pak Jidullah semua, ayo banyak negara salah. Gimana kemarin? Sudah dihitung belum itu panennya dihitung? Sudah masuk ke sana Gus, punyaku Gus. Oke, bagus. Ayo, yang lain-lain ini. Jangan, iya loh, serius. Saya hanya mengingatkan. Jangan sampai menjadi kalung yang dipanaskan di akhirat. Benar loh ya. Semuanya dulur-dulur. Oke. Saya rasa itu ya kajian kita pada pagi hari ini. Ini tumben sekali ini. Hari ini cuma 107 kamera. Kemana yang 50 kamera lainnya? Pak Jo, diburu itu. Kemana aja itu Pak Jo? Sama sampean itu. Siap Gus, ini beberapa tabanan memang sudah mulai mudik. Mungkin kena macet-macet itu Gus. Ya, paling tabanan ada 10-an lah ya. Tapi yang lain ini banyak sekali nih. Apa karena memang di jalanan sehingga nggak bisa ikut ngaji? Sedang pada riwa-riwi ini. Ya kita doakan yang sedang mudik dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin, amin, Nah, amin, amin. yang sedang tidak mudik nang ngitung zakat. Siap Gus. Oke, bismillah. Allahumma sholli ya Allah, alhamdulillah, mudah-mudahan Allah merahmati kita semua dalam keadaan sehat jasmani rohani, dimampukan Allah berada dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma sholli alaihi wasallam. Allahumma fir lil mu'minin wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man tawallayta wa barik lana. Amin. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal wabaa qad al-ihsana. Amin. Rabbana la taj'alna fi qawmin zalimin. Amin. Rabbana minna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana. Rabbi a'udzu bika min hamazati syaitan. Amin. Rabbana hab lana. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Ya, sebelum saya akhiri, untuk dulur-dulur atau yang selain jamaah SPMA, silakan disalurkan ke SPMA Mabes saja. Kalau belum punya tempat untuk penyaluran, insya Allah 8 asnaf ada semua di sana ya. Itu dianjurkan dulur-dulur karena di sana insya Allah 8 asnaf ada semua, terutama di SPMA Mabes itu ya. Sehingga insya Allah tersalurkan dan tersalurkan dengan tepat, secara tepat. Nggih, terutama zakat fitrahnya, zakat malnya, eman kalau tidak tersalurkan. Nggih, mudah-mudahan Allah meridai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahmna bil Qur'an.